warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rika Razak, biasa dipanggil Kakak Ika. Nah, di channel ini saya akan membahas mengenai bisnis online, terutama untuk kamu, iya kamu yang sekarang bingung mau bisnis apa, mulai dari mana, dan gimana caranya. Kebetulan saat ini Kakak Ika sedang merintis bisnis online, yaitu Kakak Ika Hijab, yang sudah Kakak Ika rintis di Instagram sejak 2017, dan tahun 2020 ini masuk 3 tahun. Dengan harapan, dengan pengalaman Kakak Ika bisa men-share hal-hal yang bisa kalian gunakan nantinya untuk membangun bisnis online kalian. Yang paling penting adalah semoga channel ini bisa bermanfaat buat Kakak Ika dan buat kalian juga. Teman-teman, sebelum Kakak Ika memulai untuk pembahasan ini, Kakak Ika punya satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya adalah, apa hal yang paling susah ketika ingin memulai bisnis online? Ayo, apa jawabannya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah memulai. Karena biasanya sebelum memulai itu kita banyak berpikir, kayak kebanyakan mikir dulu, ini strateginya gimana, mulai dari mana, atau udah takut duluan. Aku minder, kayaknya aku nggak punya ilmunya, aku bukan anak bisnis, kayaknya aku nggak bisa bisnis deh. Atau kebanyakan kayak minder juga gitu, dan lain-lain. Pokoknya banyak hal yang menghantui kita. Nah, jadi sebelum bisnis online, kalian pertama adalah yang harus kalian lakukan adalah menyederhanakan pikiran. Anggap semua itu gampang, all is well, udah mulai aja dulu. Jadi kita bisa mulai dari apa yang kita punya dan apa yang kita suka. Ketika kita sudah menggabungkan kedua hal tersebut, kita akan lebih enjoy dalam menjalankannya. Oke, kita masuk ke tips dari Kakak Ika, gimana caranya untuk memulai bisnis online. Jadi tipsnya ini berdasarkan dari pengalaman pribadi Kakak Ika sendiri, dan semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Tips pertama adalah tahu tujuan. Kenapa sih kita harus mulai bisnis? Untuk apa sih bisnisnya? Ketika kita tahu tujuan kita, nantinya ketika dalam menjalani proses bisnis kita mengalami jenuh, bosan, atau kerugian, kita akan back to tujuan, akan melihat kembali tujuan awal kita, sehingga kita mampu memanage diri kita agar selalu terus bersemangat untuk bisnis online. Misalnya kalau kayak Kakak Ika pribadi, tujuannya adalah, tidak dipungkiri ya, tujuan bisnis itu adalah untuk menambah pundi-pundi uang. Tapi selain itu, Kakak Ika itu punya kayak kesenangan tersendiri, yaitu ketika melihat ibu-ibu, kebetulan yang jahit di Kakak Ika Hijab itu kan para janda. Jadi ketika orderan banyak, ekspresi mereka itu yang buat Kakak Ika tuh bahagia. Dan ketika Kakak Ika tuh jenuh, mereka tuh selalu bilang kayak, Mbak Ika semangat ya, saya doakan ya semoga bisnisnya lancar gitu. Nah, salah satu hal Kakak Ika untuk selalu semangat itu adalah untuk membahagiakan mereka dengan cara menggaji mereka, sehingga mereka juga bisa membahagiakan banyak orang, terutama anak-anaknya, seperti itu. Next, tips kedua adalah fokus. Kita harus fokus dalam segala hal. Kembali ke pengalaman Kakak Ika, sejak SMA Kakak Ika itu sudah mulai jualan, dan banyak hal yang Kakak Ika jualan. Dulu itu jualan bedak mungkin juga pernah, jualan tas juga pernah, bahkan jualan sepatu laki-laki juga pernah. Tapi itu gagal karena Kakak Ika tidak fokus. Nah, ketika kita tidak fokus, pikiran kita tuh akan bercabang-cabang, sehingga kita tidak tahu mana prioritas yang harus kita lakukan, dan akan membuat kita bingung sendiri kayak gitu, apalagi masalah keuangan. Maka dari itu, Kakak Ika fokus untuk memulai merintis bisnis jilbab. Jadi Kakak Ika produksi hijab sendiri di tahun 2017 kayak gitu. Dengan kita memfokuskan jualan kita atau bisnis kita mempunyai target yang panjang, target yang luas, yang nantinya bisa mempercepat untuk perkembangan bisnis kita, karena pikiran kita sudah fokus pada satu titik saja. Dan tips selanjutnya yang pasti harus ada adalah produk. Ya gimana mau bisnis online kalau nggak ada produknya, apalagi produk yang berwujud. Nah, ketika kalian bingung mau jualan tapi nggak tahu produk apa, bisa kalian mulai dari pertama, apa yang kalian punya atau apa yang kalian suka. Contohnya kayak Kakak Ika wanita, Kakak Ika suka pakai jilbab, jadi Kakak Ika buat aja produksi hijab. Ya paling nggak nantinya risiko terburuknya adalah ketika jualan Kakak Ika itu slow moving atau tidak laku-laku, tapi jangan sampai ya. Jilbab ini bisa Kakak Ika pakai dan barang tidak basi, seperti itu. Jadi mulai aja dari apa yang kita suka, karena dengan hal yang kita suka, kita tidak akan cepat merasa jenuh. Mungkin kamu sebagai laki-laki, kamu suka apa ya, biasanya laki-laki suka apa ya? Suka desain gitu, kamu bisa buat usaha logo. Atau kamu perempuan, kamu suka dengan kreasi tangan, kamu bisa buat hal yang bisa menghasilkan suatu produk, seperti itu. Ada produk, otomatis ada harga. Kakak Ika, gimana sih cara penentuan harga?
Nah, kalau kakak Ika, pertama jangan muluk-muluk dulu. Kita mikirnya sederhana aja untuk harga. Pertama, kita harus tahu HPP-nya berapa. Terus itu kalau misalnya dari produk jilbab ya, harus tahu harga kainnya berapa, terus upah jahitnya berapa, terus biaya kirim, ongkos kirimnya berapa, terus itu biaya servis. Biaya servis itu kayak dari plastik untuk barang yang mau di packing, terus untuk jasa ibu yang ngecekin benang-benang, jasa ibu-ibu yang ngejahit, yang nyetrika barang kayak gitu. Jadi ketika semua sudah terkumpul, nanti akan dikurangin dengan harga jual. Kalau untuk keuntungan itu tergantung dari kita masing-masing. Yang penting jangan sampai jualannya rugi. Takut nggak laku, jualan murah tapi rugi, percuma. Karena dalam jualan online kita nggak cuma butuh barang, tapi juga butuh waktu, menyita pikiran. Jadi jangan sampai rugi. Jualan aja dulu, insya Allah berapapun yang kita jual ada aja marketnya. Pasti laku karena rezeki itu sudah Allah ngatur, asalkan kita berusaha. Nah ini dia, tips selanjutnya adalah tahu metodenya atau tahu caranya. Sudah punya tujuan, sudah fokus, sudah punya produk, dan sudah tahu dalam menentukan harga, saatnya mencari metode. Kakak Ika, ini berdasarkan pertanyaan teman-teman Kakak Ika yang sering tanyain ke Kakak Ika. Kakak Ika, saya bingung nih mau jualan tapi caranya gimana ya? Saya tuh nggak punya modal gitu. Nah, kalau kalian nggak punya modal yang mungkin cukup besar di awal, kalian bisa menjadi seorang dropshipper atau reseller. Nah, jadi dropshipper itu contohnya gini. Misalnya kamu X belanja di Kakak Ika, nanti kamu akan kasih alamat pembeli yang membeli di kamu, nanti barang tersebut tuh akan Kakak Ika kirim ke pembeli tersebut kayak gitu. Jadi kamu kayak sebagai penghubung saja kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu punya barang, nggak perlu punya risiko yang besar gitu karena nyetok barang. Jadi kamu bisa ketika ada orang yang order, kamu order ke kakak Ika, nanti Kakak Ika yang ngirimin barang ke customermu kayak gitu. Nah, cara kedua itu kamu bisa menjadi seorang reseller. Misalnya kayak di Kakak Ika Hijab, itu teman-teman ada beberapa orang yang gabung jadi reseller Kakak Ika. Syaratnya itu kayak mereka itu nyetok produk Kakak Ika itu 12 jilbab. Nanti mereka jualin ke orang lain, nanti gambarnya itu bisa Kakak Ika support ke mereka. Jadi mereka itu bisa posting gambar yang Kakak Ika kirim ke mereka. Terus masalah harga terserah mereka, dan nanti di Instagram Kakak Ika Hijab akan Kakak Ika bantu promosi. Jadi buat kalian yang mau order jilbab di area ABC bisa hubungi reseller kami ya, seperti itu. Jadi sangat mudah. Dan terakhir, ketika kalian sudah merasa mantap, kalian bisa menjadi membuat produk sendiri atau self manufaktur seperti kayak Kakak Ika ini. Dulu Kakak Ika juga gitu juga kok. Sebelum Kakak Ika bisnis punya usaha sendiri, Kakak Ika juga jadi reseller juga gitu. Itu sih caranya yang bisa kalian pilih. Nah, begitulah tips dari Kakak Ika, dan kebetulan tips itu adalah yang Kakak Ika jalani selama ini. Kalau menurut Kakak Ika, ini adalah momen yang sangat pas untuk kalian semua untuk memulai bisnis online. Mungkin ada yang dari kalian yang sedang sedang tidak ada pekerjaan lagi, atau sedang di WFH, atau kalian sebagai seorang anak yang butuh uang untuk melanjutkan sekolah, atau sebagai istri yang di rumah saja terus mikir mau ngapain gitu biar bisa membantu perekonomian suami. Mulailah dengan bisnis online, karena dengan bisnis online bisa kita lakukan di mana saja, bisa sambil masak, sambil jalan-jalan, bisa sambil sekolah. Tapi yang penting tentukan waktunya, jangan sampai fokus bisnis online tapi mengabaikan kewajiban kita. Seperti Kakak Ika, alhamdulillah sekarang Kakak Ika adalah seorang istri dan juga bekerja, tapi pada saat ini masih WFH. Jadi dengan bisnis online itu Kakak Ika bisa di rumah aja tapi tetap bisa nambah penghasilan dari bisnis online. Yang paling penting adalah dari 5 atau 6 tips yang Kakak Ika berikan tadi, yang paling ngaruh untuk Kakak Ika adalah tujuan. Ketika kita tahu tujuan, ketika kita merasa down, kita tidak akan terlalu goyah karena kita bisa memanage diri kita. Dan yang paling Kakak Ika ingat adalah tidak ada hal besar tanpa diawali dengan hal kecil, dan jangan pernah berkecil hati. Jadi mulai aja dulu bisnis online.